Yang mulia para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini bersama kita Bapak Kiai Haji Hasan Bakri, Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Anang Asyari, Kiai Haji Mahya Al-Bukri, dan Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra yang sekaligus menjadi pemangku menakib pada malam hari ini. Juga Bunda Khaya berserta keluarga besar, para petugas manakib, Ikhwan wal akhwat di mana saja berada. Semoga dengan keberkahannya manakib ini, segala hajat kita, apapun hajatnya, dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. Amin. dimudahkan segala urusan kita, apapun urusannya, Amin. senantiasa Amin. dalam limpahan karomah, berkah karomah dari guru agung kita, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masluk Qaddasallahu Sirra Al-Fatihah. Aum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tadi di dalam mukadimah saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Fawajada im Fawajada abadam min ibadina. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, atainahu rahmatam min indina, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, wa allamnahu, dan yang telah kami ajarkan min ladunna ilma, ilmu kepadanya dari sisi kami. Saya teringat ketika ibunda tercinta dari pengusaha Abah sedang membuat sambal di dapur pesantren Suryalaya, pondok pesantren Suryalaya. Ketika itu ditanya oleh pengusaha Abah Hanom, sedang apa Bi? Sedang bikin sambal. Katanya dengar-dengar punya anak laki. Ya, dua-duanya pengusaha. Yang satu saat ini sedang dipesantrenkan. Nah, kata pengusaha Abah Hanom, coba ceritakan, ceritakanlah. Jadi sebelum mengandung didatangi oleh datuk ya, dari kakeknya beliau Syekh Muhammad Kahfi mengabarkan bahwa nanti akan mengandung seorang anak, kalau lahir beri nama Abdul Ghaus. Syukur kalau bisa dipesantrenkan, enggak juga dia akan mewarisi ilmu laduni. Nah, ini bukan hanya sekedar cerita, tapi bagi kita ikhwan murid-murid beliau ya, wajib percaya dan meyakini. Percaya saja tidak cukup, meyakini bahwa beliau syukur kalau bisa dipesantrenkan. Enggak juga beliau akan menguasai atau mewarisi ilmu laduni. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya kutip itu dalil, dalil adanya ilmu laduni. Nah, ya, mil ladunna ilma, yaitu ilmu laduni. Kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami, dari Allah. Itu. Ini dalil dari adanya ilmu laduni. Ulama sepakat kalau adanya ilmu laduni itu. Jadi ilmu itu ada dua cara, ada dua sumber sumber mendapatkannya ya. Nah, mungkin bahasa saya kurang pas ya karena di sini ada Profesor Kiai Haji Hedi Sri Amsyah yang apa namanya itu sangat menguasai uh,
apa namanya kaidah-kaidah dalam ilmu pengetahuan. Tapi yang mau saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, sumber kita mendapat ilmu itu ada dua caranya. Bukan dua cara ya, dua. Dua apa namanya itu, dua dua jalan ya. Lebih pas ya. Yang pertama dengan melalui usaha. Usaha itu artinya kita belajar untuk mendapatkan ilmu tersebut. Misalkan kuliah, mau belajar ilmu hukum, masuk fakultas hukum. Belajar berapa tahun? 4 tahun S1-nya ya. Kemudian kalau kita ingin meningkatkan lagi, masuk lagi, misalkan mau belajar ilmu manajemen, masuk lagi ke lanjutkan ke S2-nya, ngambil magister manajemen gitu. Berapa? 2 tahun. Misalnya. Pengen melanjutkan lagi, ngambil S3 doktor spesifik ya. Manajemen apa? Misalkan manajemen sumber daya manusia, misalkan. Ikut lagi kita belajar ya, kurang lebih 2 tahun lah gitu ya. Nah, sehingga kita menjadi orang yang berilmu gitu dan diberi titel gitu ya. Tambahan di nama kita doktor. Nah, itu usaha, ilmu yang kita usahakan melalui belajar. Tapi ada ilmu yang dikasih tahu gitu. Tidak perlu belajar tapi langsung dikasih tahu dari sumber ilmu. Nah, contoh sederhananya kalau kata Profesor Keri Shihab itu, karena saya sering kalau mubalik atau sering menyampaikan khidmat ilmiah, itu mesti harus sering belajar juga, baca dan mendengar gitu. Sering membaca, sering mendengar supaya juga ada tambahan ilmu yang untuk disampaikan gitu ya. Syukur-syukur kalau yang disampaikan itu sudah diamalkan gitu. Ya, kita dalam proses belajar. Nah, di dalam kajian Profesor Quraisy Shihab tentang ilmu laduni ini, beliau menceritakan ketika Nabi Musa berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel itu, ini apa namanya cerita hikayat Israiliyat gitu ya. Oh, saking semangatnya gitu, memang begitu Nabi Musa itu, saking semangatnya dengan ilmu yang beliau kuasai, sampai-sampai ketika ada Bani Israel itu bertanya, adakah orang yang lebih pintar dari engkau zaman ini? Nggak ada, kata Nabi Musa, aku. Ya itu. Nah, karena begitu kemudian Allah ditegur itu Nabi Musa, ya, bahwa ada dari hambaku yang mempunyai menguasai ilmu gitu, ilmu dari sisi kami gitu. Nah, penasaran kan Nabi Musa, memang Nabi Musa nih, oh semangat untuk belajar. Siapa nih? Saya mau belajar gitu. Nah, itulah ceritakan itu dasar dari dalil ilmu tasawuf itu ya. Sampai mencari di antara dua lautan itu ya. Dan mungkin para ikhwan wal akhwat semua sudah pernah dengar dan juga pernah membaca. Sampai ketemulah Nabi Khidir ya. Ya, ada yang bilang nabi, ada yang masih dalam perdebatan gitu ya. Tapi kita meyakini Nabi Khidir alaihissalam. Nah, gitu. Kemudian berbeda dengan ilmu yang dikuasai Nabi Musa dengan ilmu yang Nabi Khidir itu ya. Nah, kalau berdasarkan logika hasil belajar gitu yang terlihat, terdengar dan terasa gitu berdasarkan ilmunya gitu. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Khidir oh, boleh dikata itu ilmu goib ya, goib. Kejadian yang akan datang gitu. Siapa tahu itu juga goib juga gitu. Nah, jadi itu dalilnya. Contohnya kata Profesor Qais Shihab, ilmu itu contohnya begini yang sederhana bisa kita pahami. Untuk saya mencari tahu alamatnya Profesor ah, Kiai Haji Hedi Sri Amsyapura Putra, misalkan ya. Saya pengen tahu di mana nih kediaman beliau. Nah, kemudian saya mencari tahu. Saya cari tahu
mungkin di internet ya, karena beliau ini kan terkenal ya, beliau ini. Kalau Bapak dan Ibu cari di internet di YouTube itu akan akan keluar nih kajian-kajian beliau tentang antropologi, tentang sejarah. Pokoknya kalau soal saya juga menyimak juga ya, bicara tentang Raja-Raja Mataram itu ya, beliau pasti sekali. Kita kan tahu, oh mungkin oh, beliau ini di Yogyakarta gitu ya, di mana kita cari tahu. Akhirnya kita tahu alamatnya beliau dengan usaha kita. Tetapi ada juga yang tidak tanpa tanpa kita melalui cari tahu, tiba-tiba Profesor Kiai Haji Hedi, Kiai Haji Hedi Sri M. Saputra memberitahu, Pak Kiai, ini tempat tinggal saya. Misalnya ngasih kartu nama gitu. Tanpa saya meminta itu dikasih tahu gitu. Nah, begitu juga ilmu laduni. Ada proses dia belajar mencari tahu, ada yang memang dikasih tahu sama Allah gitu. Nah, ini fakta yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Ada, ya. Dalilnya ini dalam Al-Quran ini. Jadi, kalau kata pengesah Abah itu, jangan legek ya. Kalau Abah tuh suka kita kita bertasawuf itu, belajar toriko itu, jangan suka legek. Ya. Legek itu, kalau kalau bahasa saya di kampung saya itu masak laga gitu. Masak laga itu bergaya-gaya itu. Ya, itu. Kalau Abah menjelaskan, kita berpakaian baju bagus, bajunya minjem itu. Pakai celana bagus, celananya minjem. Pakai kendaraan bagus, motornya minjem. Terus gaya-gaya. Jadi kalau bahasa budaya tuh gegayaan gitu. Nah, itu legek itu kalau kata pengusaha Abah. Nah, kadang-kadang kita legek gitu ya. Kalau kita sudah berdasarkan ilmu yang kita pahami, tetapi ada ilmu yang memang diberitahu oleh Allah kepada orang tersebut gitu. Gitu. Jadi jangan kita kemudian mengecilkan orang lain, kemudian menganggap orang lain tidak berilmu. Kadang justru justru di hadapan kita itu ilmunya sudah dalam sekali ya, tapi dia menerapkan ilmu padi gitu ya. Seperti seperti orang yang nggak bisa, tapi begitu kita berkenalan lama dengan yang bersangkutan, ternyata dalam sekali. Wah, saya belum apa-apanya gitu. Nah, seperti itu ya. Ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk itu. Makanya kadang-kadang eh, kadang-kadang legek itu ya orang yang apa namanya merasa merasa paling pintar. Jadi setiap setiap ketemu orang harus merasa selalu berasa di atas gitu ya. Berbicara selalu merasa di atas tinggi, lebih tinggi gitu. Nah, itu ada. Jadi saya sampaikan kepada itu ya saudara saya sendiri ya begitu ya. Jadi emang pintar gitu, tapi dia kagum dengan dirinya sendiri gitu kan. Nah ini kita bertasawuf tuh justru untuk menghilang-hilangkan yang kayak begitu tuh belajarnya. Tidak kagum dengan diri sendiri. Saya sampaikan kepada beliau itu, saya sampaikan sekali-sekali jangan mintarin ya, ya mintarin, tapi sekali-sekali jadi orang bodoh gitu. Ya, ya. Makanya harus pandai merasa, jangan merasa pandai itu ya. Sekali-sekali tempatkanlah, jangan selalu kita harus merasa harus selalu lebih pintar dari orang lain. Nah, itu ya. Kadang-kadang kan kita kalau berdiskusi, mungkin berdebat, mungkin juga apa namanya berargumentasi tentang suatu masalah gitu. Jadi kita selalu memposisikan diri kita di atas angin. Ya memang kita di atas angin gitu. Tapi dengan belajar tasawuf sekali-sekali turunkan levelnya menjadi orang bodoh gitu. Kasih kesempatan kepada orang lain bahwa dia lebih pintar gitu. Nah, jadi eh, menjadi orang bodoh gitu. Ya penting bagi kita menjadi orang bodoh ya hati-hati gitu ya. Kalau sama apalagi profesor pemangku manakib, wah ini udah nggak banyak ngomong, cuma menikmati saja itu ya. Jadi itu yang harus kita
renungkan. Dan memang ada orang yang diberitahu oleh Allah itu, ya. Tidak seperti Nabi Musa tidak berdakwah kemudian khutbah lantang itu tidak ya. Nabi Khidir ya dengan sendirinya hidup sendirinya gitu kan. Tetapi penuh hikmah gitu. Nah, itu. Jadi ini harus kita yakini, kita percaya dan harus kita yakini gitu. Bahwa ada orang tidak perlu proses menyantren misalkan ya, tidak perlu harus masuk perguruan tinggi, tapi dia berilmu. Ilmunya itu dari sisi Allah. Nah, datangnya dari mana saja gitu. Jangankan lagi berzikir, jangankan lagi apa nama itu dalam keadaan posisi yang mulia gitu ya. Lagi di kamar mandi aja gitu, datang tuh ilham gitu ya. Oh, pemahaman begini, oh, pemahaman begini. Itu. Jadi curahannya deras. Ma'an godako, itu kan sama juga dengan ilmu. Wa alla istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an godak. Itu barang siapa yang istiqomah dalam mengamalkan torikohnya itu, ya maka Allah akan mencurahkan ya dalam dalam tafsir itu hujan yang banyak, ya curahan keberkahan yang banyak gitu, pemahaman ilmu yang banyak. Itu termasuk ilmu laduni itu, ya, dicurahkan gitu. Jadi kemarin saya teringat di Banten itu ya, ah, ketika emang betul, memang seperti itu. Ada Kiai Wakil Talkin Abah Aos itu menyampaikan ketika menyampaikan kitab Tabaruk Kitab Padoilus Suhur ya. Kitab Padoilus Suhur itu ya memang bahasa Arab ya, memang harus disampaikan bahasa Arab sebenarnya. Makanya kalau mau memberikan tugas itu Tabaruk Kitab Padoilus Suhur itu mestinya ya kiai-kiai yang bisa membaca kitab dalam hal ini kitab bahasa Arab gitu ya. Dan memang harus begitu. Tapi ketika itu disampaikan, sengaja saya bacakan ini dengan bahasa Arab ketika saya ngaji dulu di pesantren dengan apa nama itu bahasa Jawa gitu kan. Nah, karena apa? Karena banyak anggapan wakil talkin Abah itu gitu. Beliau menyampaikan begitu, nggak bisa baca kitab. Nah, saya mau tunjukkan bahwa wakil Abah itu bisa baca kitab, begitu ya. Apa ketika pengesah Abah eh, menyampaikan khidmat ilmiah, jelas disampaikan. Kata Abah seperti Kiai tadi bilang bahwa tidak bisa baca kitab. Kata kata beliau, bagus itu. Kata Abah, bagus. Abah tidak perlu yang bisa baca kitab. Karena kata Abah, oh, saya hanya pinjam mulutnya saja. Gitu. Saya cuma pinjam mulut. Nah, ini yang harus kita pelajari. Yang harus kita eh apa namanya itu cermati dan kita eh renungi gitu. Sebentar ya, sebentar ada tamu nih sebentar, bentar. Waalaikumsalam. Ngambil apa? Tidak, bentar, bentar ya. Jen, Jen, ada Mamang tukang. Tolong sebentar. Nah, mohon maaf. Ada salam di depan ya. Baik, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Eh, Beliau menyampaikan bahwa Abah hanya perlu pinjem mulutnya, pinjem suaranya gitu. Jadi ini yang penting harus kita yakini bagi kita wakil talkin maupun yang ikhwan gitu ya. Jadi nggak usah mempermasalahkan Abah menunjuk siapa wakil talkin, mau bisa baca kitab, tidak bisa baca kitab, mau apa. Bukan itu sudah wewenang Abah gitu, hak prerogatifnya Abah gitu. Dan itu berdasarkan pertimbangan. Abah menyampaikan ketika Abah Hanom menunjuk Tun Sakarai Dandai ya, Sakaran Dandai itu yang bangsawan Malaysia menjadi wakil talkin Abah Hanom. Ya kata pengusaha Abah nggak orang nggak ya kalau dari sisi
untuk baca-baca kitab nggak bisa gitu. Tapi apa? Abah pinjam kekuasaannya, Abah pinjam oh, apa namanya itu kekayaannya mungkin gitu ya. Itu pertimbangan mursyid itu untuk menjangkau semua, makanya dipermudah bukan dipermurah gitu untuk menjangkau semua kejembaran Romania itu gitu. Jadi ini yang harus kita pahami dan kita eh, ya harus kita pahami seperti itu. Justru kita harus menghilang-hilangkan seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena Allah itu akan memberikan petunjuknya itu kepada yang siapa yang Allah kehendaki, tidak tidak berdasarkan pemikir apakah dia profesor, apakah dia doktor, apa dia sekolahan atau tidak sekolahan gitu, pesantrenan atau tidak pesantrenan, tidak memandang itu. Jadi Allah mengendaki mayasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini yang harus kita selalu belajar ya, belajar. Ya, kalau suara-suara sumbang seperti itu. Jadi sami'na wato. Nah, itu. Sami'na wato. Nah, kita ini kata pengusaha apa? Kata Ajengan Jujun ya, kata Dadang itu kayak Haji Dadang itu. Kita ini ketika Pak Jujun itu diangkat wakil takin merasa merasa nggak pantas gitu ya. Wakil diangkat wakil takin tuh riadoh gitu. Justru kita riadoh bagi kita gitu. Nah, ini yang mungkin yang perlu saya sampaikan tidak sistematis, tidak terkonsep, tapi memang ini yang harus kita pahami. Syukur kalau bisa dipesantrenkan tidak juga akan mewarisi ilmu laduni. Justru menurut saya ilmu laduninya yang lebih dominan di pengesabah. Tapi pengesabah namanya mursid ya, yang menjadi yang kita ikuti sempurna. Baik ilmu syariatnya maupun ilmu hakikatnya. Ada semua di beliau gitu. Nah, seperti itu. Tapi lebih banyak kepada ilmu laduni. Kenapa saya bilang ilmu laduni? Tidak berdasarkan belajar dari kitab, karena belum ada kitab-kitab ulama yang membahas itu dari dulu sampai sekarang gitu. Gitu. Maka Abah sering menyampaikan, belum pernah dengar telinga ini dari suara siapa saja kecuali dari mulut ini. Gitu. Nah, itu ilmu laduni itu. Jadi ini kita harus belajar untuk senantiasa tawaduk. Ya, kalau dalam pepatah itu ilmu padi gitu ya. Supaya kita menganggap lebih baik menganggap diri kita bodoh, orang lain itu ada lebih daripada kita. Saya teringat pesan dari bapak saya almarhum. Semoga Allah memberkahi beliau. Andai kalau kamu bertemu dengan orang ya yang kamu anggap lebih dari kamu, pantas untuk kamu jadikan guru. Jadi kira-kira kalau misalkan orang tersebut ilmunya lebih dari kita, ya pantas kita untuk belajar kepada beliau. Nah, terus kenapa Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel ketika itu? Siapa? Aku gitu ya. Kenapa ditegur? Karena ilmu Allah itu sangat luas dan tidak mungkin ada seseorang yang menguasai semua ilmu. Itu nggak mungkin. Semua ilmu dia kuasai, itu nggak mungkin gitu. Makanya disebar oleh Allah ilmu itu ya. Di, misalkan dalam ilmu antropologi misalkan, ya beliaulah yang ininya. Tapi kalau dalam bidang yang lain, mungkin beliau perlu belajar kepada bidang yang lain. Nah, seperti itu. Maka dulu saya pernah memberikan training ya kepada selepoan gitu. Tapi saya waktu diingatkan lebih baik brainstorming aja gitu ya. Tapi saya sampaikan dalam dunia pendidikan biasa mengajar mengajar itu ya. Hari ini kita jadi mahasiswa, besok lusa kisah kita yang jadi dosen itu biasa ya, dalam dalam dunia pendidikan gitu. Jadi saya sampaikan ketika saya memberikan prolog itu, hari ini saya berdiri di hadapan bapak-bapak ya untuk menyampaikan ilmu ini, besok bapak-bapak akan berdiri di hadapan saya menyampaikan ilmu bapak-bapak. Nah, seperti itu. Jadi kita mempunyai bidangnya masing-masing. Nah, oleh karena itu eh, perlu kita berilmu itu wajib ya, karena memang diwajibkan dan dalam thoriqoh kita juga ada khidmat amaliyah, khidmat ilmiah. Ya, ilmiah itu ilmu.
Nah, tetapi kita perlu semakin berilmu, semakin merasa bodoh, semakin berilmu, semakin merasa bodoh. Posisikan diri, turunkan diri, ya, jadikan diri bodoh gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini sih sebenarnya di ilmu rasa ya. Mudah-mudahan kita dibisakan, dimampukan, dan senantiasa diistiqomahkan, senantiasa mengamalkan ajaran, ya, mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahsudiyah Sinarasa BPKN dengan senantiasa melaksanakan zikir, zikirnya dua zikir jar dan zikir khofi, agar ilmu kita juga menjadi sempurna dan kemudian ilmu itu menjadikan kita berakhlak yang mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Demikian para ikhwan wal akhwat. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.